Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam menimba ilmu meskipun hanya bersua lewat media YouTube. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Untuk yang pertama, ada Intan Laili Ramadina dengan NIM 402200153. Lalu yang kedua, ada Julia Marjuna dengan NIM 402200154. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Nabila Endah Parwitri dengan NIM 402200170. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Kasus Analisis Vintage GoLive. Sebelum masuk ke dalam materi, kiranya saya perlu membacakan beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, profil usaha GoLive, yang kedua, komposisi aplikasi GoLive, yang ketiga, jenis dan keunggulan produk GoLive, dan yang keempat, model skema akad GoLive. Materi yang pertama adalah profil usaha. GoLive merupakan equity crowdfunding yang berdiri pada tahun 2018 di Surabaya untuk permodalan usaha pertanian. Perusahaan GoLive terletak di Pondok Benowo, Indah nomor 30 Surabaya. GoLive hadir sebagai sebuah platform digital yang bertujuan mensinergikan dunia pertanian dan semua potensi yang terkait di dalamnya untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi yang aman, sehat, dan halal. GoLive juga sudah terdaftar di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. GoLive mengutamakan penanaman hasil pertanian yang dibutuhkan oleh pasar, harga yang relatif stabil, serta menghubungkan petani dan lahan yang bisa dipergunakan. Kemudian, GoLive berperan untuk membuka peluang pembiayaan penanaman kepada para sponsor. GoLive juga aktif mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan, untuk bersama-sama bersinergi dalam menumbuh kembangkan kembali kebanggaan dan pemahaman sebagai pewaris negeri dengan karakteristik DNA yang selama ini terlupakan, yakni sebagai negara agraris dan maritim yang jasanya telah diakui dunia hingga kini dalam menyediakan sumber pangan bermutu bagi umat manusia. Komposisi aplikasi GoLive. GoLive menawarkan berbagai produknya, yaitu berupa investasi dari beberapa komoditas pertanian yang populer di Indonesia. Selain itu, GoLive juga memberikan informasi terkait masa panen tanaman, keuntungan dari komoditas, dan lain sebagainya. Cara bergabung dengan GoLive. Pertama, registrasi online. Anda cukup melakukan registrasi online melalui website resmi http://golive.id/register atau aplikasi GoLive dari Play Store dengan melengkapi data diri seperti nama, alamat email, dan password akun Anda. Kedua, verifikasi email. Setelah registrasi, Anda akan menerima email dari kami berisi sebuah link untuk memverifikasi email Anda. Jika Anda tidak menerima email tersebut, silakan mengecek laman spam. Anda dapat meminta agar email verifikasi segera dikirimkan kembali melalui pengaturan akun Anda. Ketiga, melengkapi data. Jika Anda siap mensponsori produk GoLive, Anda akan diminta melengkapi data. Berawal dari fakta di lapangan bahwa ada jutaan hektar lahan yang belum diproduktifkan secara optimal, sedangkan kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat dan mengancam kedaulatan pangan dan berkaitan erat dengan krisis air bersih dan energi yang mengancam dunia secara global. GoLive merupakan salah satu alternatif yang dapat mendukung usaha pertanian, di mana produk yang ditawarkan merupakan komoditas unggulan Indonesia. Jenis dan keunggulan produk. Jenis komoditas yang ditawarkan.
Jambu kristal. Jambu kristal mempunyai kandungan gizi mulai dari air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, seng, beta-karoten, tembaga, vitamin B1, B2, dan vitamin C. Jambu kristal merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki prospek yang bagus dalam usaha pertanian. Durian adalah buah unggulan Indonesia yang memiliki pangsa pasar lokal dan internasional. Buah ini laku keras karena memiliki penggemar yang sangat luas karena rasanya yang khas dan merupakan buah asli Indonesia. Tebu. Tanaman tebu memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai bahan baku gula, vetsin, bahan bakar bioler, pembangkit listrik, serta banyak dikonsumsi oleh manusia yang dijadikan sebagai minuman segar. Cengkeh. Manfaat cengkeh lainnya adalah untuk sistem pencernaan tubuh manusia. Cengkeh dapat merangsang sekresi enzim pencernaan, mengurangi mual, mengatasi iritasi lambung, serta masih banyak lagi. Kacang mente. Produk utama tanaman jambu mente adalah kacang mente, sedangkan produk samping seperti buah semu dapat diolah menjadi sirup, anggur, abon, selai, dodol, nata cashew, dan pakan ternak. Kacang ini hanya kalsium, magnesium, dan kalium. Semua mineral penting ini membantu memperkuat tulang dan mencegah masalah tulang, seperti osteoporosis dan demineralisasi tulang. Alpukat. Buah alpukat kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain dibuat jus sebagai minuman pelepas dahaga, juga bermanfaat sebagai kardiovaskuler dan jantung, juga mencegah tekanan darah tinggi. Kopi. Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang bisa menghasilkan kopi dalam jumlah yang banyak. Ada banyak perkebunan kopi tersebar di Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Kopi Indonesia merupakan salah satu produk pertanian yang paling berkualitas di dunia. Kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu komoditas pertanian yang berkualitas di dunia. Salah satu kayu manis yang berkualitas berasal dari kerinci di tanah Sumatera. Umumnya kayu manis yang baik berasal dari pohon yang usianya tua. Manggis. Buah manggis merupakan buah khas negara tropis yang merupakan salah satu primadona ekspor dari Indonesia pada tahun 2007. Buah ini memiliki banyak manfaat dan sekarang banyak suplemen yang menggunakan buah ini sebagai bahan dasar pembuatan. Manfaat GoLive. Ada 4 manfaat aplikasi GoLive, yaitu yang pertama, mendukung petani milenial. Berkontribusi membangkitkan kejayaan negeri agraris yang perannya telah diakui oleh dunia. Kedua, ketahanan pangan. Membantu pemerintah mencukupi kebutuhan pangan tidak hanya Bank Indonesia, namun lumbung pangan dunia. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Indonesia adalah negeri yang kaya sekaligus paru-paru dunia yang wajib dijaga. Dan yang keempat, yaitu memproduksi lahan. Banyak lahan yang terbengkalai sehingga perlu diolah agar produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model skema akad GoLive. Skema bagi hasil GoLive bervariasi bergantung pada jenis unit proyeknya. Bagi hasil bersih adalah hasil rata-rata unit yang dikelola, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang terkait pohon tersebut. Bagi hasil bersih ini kemudian secara umum dibagikan ke sponsor 40%, petani atau pengelola 40%, dan independen superior dan administrator GoLive 20%. Sebagian hasil tersebut akan disalurkan menjadi zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya perhitungan dividen untuk C, D, dan E sebagai sistem cara bagi hasil usaha pemodal dan pengelola adalah sebagai berikut. Nominal dividen untuk C sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Dividen untuk D sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Dividen bagi E sama dengan 60% dikali 100 juta sama dengan 60 juta. Dan pendapatan masing-masing mereka adalah sebagai bagi hasil.
Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.